Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, tapi sebelumnya teman-teman mohon maaf jika suaranya nanti ada sedikit noise ya, ada karena saat ini cuacanya sedang hujan. Jadi teman-teman mohon memakluminya. Oke, untuk pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengenalan pemrograman berorientasi objek, yang ketiga pengenalan objek dan kelas, yang keempat karakteristik OOP, yang kelima kelebihan OOP, dan yang terakhir pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek. Nanti ada perbandingannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama, perancangan prosedural memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, jaringan, dan sistem multi-user. Meskipun disusun secara terstruktur dan modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang sehingga terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Teknologi berorientasi objek dapat mengatasi permasalahan di atas serta memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem jaringan dan multi-user. Nah, jadi untuk gambaran besarnya, ketika suatu pemrogram, ya kita sebut saja pemrogram atau tim pemrogram membuat suatu aplikasi, baik itu aplikasi mobile ataupun website. Nah, jika masih menggunakan metode terstruktur, ya terdapat masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada meskipun terstruktur dan modular tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Nah, karena biasanya pemrograman terstruktur itu untuk proses-prosesnya itu ditumpuk dalam satu file. Biasanya di indeks ya. Di indeks itu terdapat semua fungsi-fungsi atau menu-menu yang dapat diakses ya di suatu aplikasi ataupun website yang nantinya akan dibuat. Nah, jika teman-teman atau tim pengembang aplikasi menggunakan konsep OOP ya, jadi mudah bekerja secara tim, karena untuk gambaran besarnya ya, untuk pemrograman berkonsep OOP itu kita tinggal memanggil fungsi-fungsinya di indeks ya. Jadi tidak semua ditumpuk di indeks, melainkan kita tinggal panggil fungsi-fungsinya. Misalkan fungsi tambah, edit, hapus, misalkan seperti itu ya. Jadi nantinya untuk pekerjaan timnya pun itu tidak akan terjadi duplikasi pada beberapa bagian ya. Jadi nanti sudah ada bagiannya masing-masing. Biasanya seperti itu dalam program berkonsep OOP. Nah, untuk di zaman sekarang ya, realnya di zaman sekarang itu saya rasa itu sudah banyak orang meninggalkan pemrograman berstruktur, teman-teman ya. Jadi orang-orang sudah mulai beralih menggunakan konsep OOP karena selain lebih mudah untuk koordinasi dengan timnya, bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan ya, seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pengenalan pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek atau OOP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Objek dapat menerima pesan atau message, mengolah data, dan mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Nah, kemudian objek bersifat independen. Tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Nah, apakah objek? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah objek ya. Contohnya manusia, bunga, hewan, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, setiap sistem terdiri dari objek-objek. Sistem juga termasuk objek. Jadi setiap sistem terdiri dari objek-objek ya, teman-teman ya. Kemudian evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antara objek-objek di dalam atau di luar sistem. Kemudian apakah itu kelas ya? Kelas itu merupakan template untuk membuat objek, merupakan prototype atau blueprints yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek atau instance merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Ya, jadi di sini divisualisasikan ya, ada sebuah
template ya yang bisa diisi dengan instance yang sudah ditentukan tentunya. Nah, kemudian di sini ada contoh kelas ya. Contoh kelas misalkan di sini sebuah kelasnya itu bank ya. Dan objeknya itu misalkan rekening saldo, atau kita bisa ambil contoh yang lain. Misalkan ya objeknya itu misalkan manusia, misalkan ya di sini manusia, kelasnya misalkan di sini mahasiswa teman-teman ya. Nah di mana di sini turunannya ada misalkan NIM ya, berat badan, tinggi badan dan lain-lain, jenis kelamin dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lain nih, misalkan di sini kelasnya mobil ya. Kelasnya mobil, misalkan di sini ada nomor polisi mungkin ya, ini untuk nomor polisi, misalkan nomor polisinya sekian dan yang ini juga sekian ya. Kemudian di sini ada method instance ya. Jadi untuk variable instance misalkan di sini ada warna, tahun, manufaktur, kecepatan, misalkan seperti itu ya. Di sini ada warnanya yang misalkan ini biru ya, yang ini merah dan lain-lain. Untuk method instance-nya ini mobil tuh bisa ngapain aja sih gitu kan. Misalkan dia bisa maju, berhenti ya, brake itu diam, dan turn itu untuk berbelok, seperti itu teman-teman. Kemudian struktur kelas ya, misalkan contoh yang sama tadi ya. Untuk mobil itu merupakan nama kelas, di sini disebutnya atribut ya. Nah, di sini juga bisa disebut method behavior atau kebiasaan ya. Jadi biasanya itu satu kelas tuh bisa ngapain aja. Contohnya seperti ini ya. Kita lanjutkan, di sini ada karakteristik objek ya. Tadi sudah disebutkan contoh kelasnya, misalkan terus strukturnya seperti apa. Kemudian di sini karakteristiknya. Nah, misalkan untuk atribut bisa warna, tahun produksi, manufaktur, kecepatan. Behavior atau tingkah laku bisa akselerasi, berbelok, stop dan brake ya. Diam. Untuk identitas misalkan ini untuk nomor polisi ya, atau bisa kita ganti misalkan dengan mahasiswa, bisa dengan tinggi badan, berat badan, kemudian jenis kelamin dan lain-lain ya. Kemudian untuk tingkah lakunya misalkan rajin ya, malas, kreatif, energik dan lain-lain. Untuk identitasnya bisa dengan NIM ya atau NIK, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada atribut ya. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contoh atribut mobil ya, manufaktur, model, warna, jumlah pintu, ukuran engine, kecepatan dan lain-lain. Dalam kelas atribut disebut dengan variabel ya. Kemudian di sini ada instance variable, adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Kemudian di sini ada kelas variable, adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai tersebut yang sama. Kemudian jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Kemudian di sini tingkah laku ya atau behavior adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task atau tugas-tugas ya. Dalam kelas behavior disebut dengan methods ya. Contohnya tadi mobil tuh bisa ngapain aja ya. Misalkan bisa maju, berhenti, berbelok dan diam, misalkan seperti itu. Kemudian metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Kemudian ada pengertian responsibility ya. Responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibility sesuatu dalam sebuah kamus. Teknik seperti CRC card atau Class Responsibility Collaboration dan use case dapat membantu.
konstruktor ya. Di sini ada konstruktor. Konstruktor adalah proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus atau sekumpulan instruksi. Konstruktor menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Pseudocode untuk instansi objek baru, misalkan seperti itu ya. Create nama objek as new nama kelas ya. Teman-teman sebetulnya sudah sudah pernah belajar ya di bahasa pemrogramannya, cuman belum mendetail. Nah, di sini juga teman-teman kalau misalkan memang masih bingung itu nggak jadi masalah, soalnya nanti ada mata kuliah khusus ya, pemrograman sistem berbasis objek nanti, entah di semester 3 atau 4 saya lupa, itu lebih detail lagi nanti penjelasannya ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar ya. Jadi untuk nama kelas itu harus huruf awalnya itu harus besar ya, tidak boleh kecil. Kemudian nama objek diawali dengan huruf kecil. Nah, lain halnya dengan objek itu kebalikannya. Jadi kalau tadi kelas itu harus huruf awalnya huruf besar, untuk objek itu huruf awalnya harus dengan huruf yang kecil. Nah, konstruktor memungkinkan yang pertama memiliki parameter yang menginisiasi atribut dengan nilai spesifik. Contoh create mobil as new car. Misalkan di sini ada manufakturnya Ford, kemudian di sini nama mobilnya ya Falcon. Misalkan di sini ada jenis ukuran ban mungkin ya, ada atau pintu, misalkan ada 4 pintu. Kemudian di sini 300 itu mungkin kecepatan maksimalnya ya. Nah, di sini 6 itu 6 itu misalkan untuk transmisinya, warnanya atau warnanya misalkan biru seperti itu ya. Atau tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default yang semua atributnya untuk semua atributnya. Kemudian di sini ada aksesor dan mutator. Nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar. Untuk keamanan, operasi publik dikenal dengan istilah aksesor dan mutator yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai tersebut. Aksesor adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get, seperti get payslip ya. Jadi untuk kata kuncinya yaitu get. Kemudian mutator adalah nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set ya. Contohnya misalkan set pay rate. Nah, kemudian di sini visibility ya. Jadi sebuah objek itu mempunyai visibilitas ya. Nanti objek tersebut itu apakah bisa dipanggil dari luar atau tidak, apakah dia public, bisa dipanggil oleh siapa saja atau bahkan protected ya. Nah, untuk visibility merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat visibility seperti berikut yang sudah tadi saya sampaikan. Ada private ya, untuk simbolnya minus seperti ini ya, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Ada protected ya, untuk simbolnya seperti itu. Kemudian hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Nah, nanti akan ada pembahasan ya mengenai istilah-istilah ini ya. Untuk private itu ada enkapsulasi ya, protected itu enkapsulasi ya. Untuk public itu biasanya itu menggunakan fungsi inheritance atau pewarisan ya. Nanti akan ada penjelasannya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada pengiriman pesan atau messaging. Objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari satu objek ke objek lainnya. Suatu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Kunci dalam pemrograman berorientasi objek adalah bahwa setiap objek itu sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Jadi gini teman-teman ya, contoh kecilnya misalkan kita buat objek ya untuk menghitung total ya. Ketika kita sudah sudah membuat program ya, dan untuk misalkan sudah menginput
jumlah bayarnya ya, kita tinggal panggil fungsi tersebut ya untuk melakukan proses yang sudah tadi kita tentukan. Misalkan proses untuk menghitung total ya, atau subtotal, total keseluruhan misalkan ya, jumlah total dikurangi uang bayar misalkan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada karakteristik OOP ya, ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada inheritansi, dan ada polimorfisme. Kita mulai dengan yang pertama. Abstraksi adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Contoh, orang hanya perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik ya. Tadi seperti sudah dijelaskan, bisa maju, bisa berhenti ya, bisa mundur misalkan ya, atau bahkan bisa berbelok seperti itu. Nah, yang dapat digunakan sebagai alat transportasi sehingga dia atau mereka dikenal, mereka tinggal menggunakannya atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat dalam mobil tersebut. Nah, jadi si pengguna itu tidak harus mengetahui bagaimana sih cara mobil agar bisa berbelok ya, atau bagaimana sih cara mobil itu bisa melaju misalkan dengan kecepatan sekian kilometer per jam ya. Itu orang itu tidak perlu mengetahuinya, cukup mengetahui perilaku spesifik yang tadi. Oke, di sini ada contoh lain ya. Misalkan di sini ada sebuah segitiga ya. Apa yang Anda ingin segitiga lakukan? Misalkan hitung luas ya. Nah, misalkan hitung luas itu kita sudah menyimpan fungsinya tadi, tinggal kita panggil saja hitung luas atau hitung keliling seperti itu. Berikutnya yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi atau pembungkusan berfungsi untuk melindungi sesuatu objek dari dunia luar, sehingga seorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus tadi ya. Objek yang terbungkus dalam suatu kelas, baik data maupun fungsinya, tidak bisa terlihat apalagi dirubah pada saat objek digunakan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan kita merupakan suatu nasabah dan ingin mengakses tabungan kita melalui mesin ATM misalkan. Nah, di sini terjadi penyembunyian informasi tentang bagaimana cara kerja, pengecekan validitas kartu, kecocokan PIN yang dimasukkan, koneksi ke database server, dan lain-lain, di mana hal-hal tersebut tidak perlu diketahui oleh pengguna tentang bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi untuk enkapsulasi itu ya, jadi untuk melindungi ya proses-proses yang yang rentan ya, seperti validasi kartu, kecocokan PIN yang dimasukkan ke database itu ya, sehingga pengguna itu tidak tahu. Bayangkan saja kalau misalkan sampai suatu orang atau kelompok orang tertentu tahu ya cara mengakalinya atau cara membongkarnya, itu pasti terjadi berbagai kejahatan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada inheritansi atau pewarisan ya. Jadi kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Misalkan kita buat kelas A misalkan ya, misalkan dia mempunyai metodenya mempunyai 100 metode gitu ya, dia bisa melakukan 100 contoh lainnya misalkan seperti ini. Misalkan Chef Juna misalkan ya, dia bisa memasak 1000 jenis masakan misalkan ya, dengan misalkan kelas chef yang lain misalkan Chef Arnold misalkan. Nah, Chef Arnold juga tidak menutup kemungkinan dapat melakukan metode-metode yang terdapat dalam kelas Chef Juna misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara proses tersebut ya? Jadi kalau misalkan kita ketikkan satu persatu, itu pasti akan memakan banyak waktu. Bayangkan saja kalau misalkan ribuan kelas tadi ribuan metode tadi diinputkan satu-satu ya dari kelas, misalkan Chef Juna dan Chef Arnold itu memiliki kemampuan yang sama ya. Jadi tidak harus diinputkan satu persatu, melainkan kita menggunakan fungsi inheritance ya, atau pewarisan kelas ya. Seperti itu teman-teman. Contoh garis besarnya seperti itu.
Nah, ini misalkan ya, kita lanjutkan saja. Nah, di sini untuk polimorfisme, teman-teman ya, polimorfisme dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama, tetapi dalam parameter dan implementasi kodenya atau istilahnya disebut overloading. Nah, kemudian di sini ada satu lagi ya, overriding. Kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya. Ini dinamakan overriding. Jadi sebetulnya konsepnya itu sama seperti inheritance. Cuman ada sedikit perbedaan ya, dimana istilahnya bisa disebut overloading atau overriding, seperti itu. Oke, ini contoh polimorfisme ya. Misalkan di sini ada karyawan ya. Di sini ada penggajian karyawan misalkan ya. Misalkan di sini ada untuk gaji bulanan ya. Misalkan di sini untuk 2A itu untuk full time employee ya. Jadi penggajian itu secara 1 bulan penuh. Kemudian di sini ada part time employee ya, atau bisa disebut dengan lembur mungkin ya, bahasa di kita itu ya mungkin lemburan. Dan yang terakhir itu temporary. Jadi misalkan di sini bonusnya, misalkan jadi ada ada gaji pokok, ada lembur dan bonus, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini resume ya. Jadi kelas itu terdiri dari beberapa objek ya, Kemudian beberapa objek itu merupakan beberapa objek itu kelompok objek-objek atau instansi jenis dapat menjadi suatu kelas. Kemudian di sini untuk contoh ya, di sini contoh membuat kelas di 3 bahasa pemrograman yang berbeda, di mana di sini ada bahasa pemrograman Java, PHP dan C++ ya. Tentunya teman-teman juga sudah pernah belajar dengan bahasa pemrograman Python. Di sini struktur kelas terdiri dari 3 bagian. Di sini ada nama kelas ya, kemudian ada atributnya. Misalkan memiliki visibility private, public atau protected. Kemudian di sini ada metode ya, dapat dibentuk dengan operasi aksesor get dan mutator set dari atribut yang ada. Dalam Java disebut POJO, plain old Java object. Nah, tapi kalau untuk di bahasa pemrograman Python saya kurang tahu ya untuk istilahnya. Kemudian di sini ada tahapan perancangan program berorientasi objek. Yang pertama, identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua, menentukan hubungan antara objek dan kelas. Yang ketiga, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Dan yang keempat, mengembangkan tes algoritma. Nah, di sini kelebihan OP ya. Yang pertama, menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Yang kedua, mempermudah dalam memelihara dan modifikasi kode yang sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk pengembangan GUI, Guidelines User Interface ya. Jadi di zaman sekarang itu ya, pemrograman itu sudah disediakan beberapa framework. Contohnya CodeIgniter ya, atau yang sekarang sedang populer itu Laravel ya. Jadi memudahkan seorang programmer untuk membangun suatu aplikasi seperti itu. Kemudian yang keempat itu resiko kesalahan relatif kecil ya, lebih sedikit mengetik, betul, karena tinggal kita panggil-panggil saja ya fungsi-fungsinya, dan tidak perlu dihafalkan juga karena semua sudah disediakan. Oke, jadi maksudnya di pemrograman sekarang itu sudah mendukung
library atau fungsi ya, autocomplete ya. Jadi kita misalkan ketikan apa ya, itu sudah ada rekomendasinya. Tentunya kalau misalkan suatu programmer yang sudah lama berkecimpung itu pasti sudah tahu ya. Jadi bisa lebih cepat ya, dan tidak harus dihafal juga karena sudah ada rekomendasinya dari tools yang kita gunakan. Kemudian di sini waktu debugging lebih singkat karena setiap objek tidak perlu didebug setiap kali digunakan, seperti itu. Kemudian di sini ada perbandingan ya, pemrograman terstruktur dengan pemrograman berbasis objek. Yang pertama, penekanan pada urutan yang harus dikerjakan, algoritma pemecahan masalah. Kemudian pendekatan lebih pada data bukannya pada fungsi atau prosedur. Kemudian yang kedua, program berukuran besar dipecah-pecah menjadi program yang lebih kecil, modular. Sementara untuk OOP, program-program besar dibagi ke dalam objek-objek ya, bedanya seperti itu. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Kemudian yang ketiga, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagai data global untuk yang OOP-nya, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Kemudian yang keempat, data bergerak secara bebas dalam sistem dari suatu fungsi ke fungsi lain saling terkait. Kemudian yang PBO ya, data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Kemudian yang kelima, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian untuk yang OOP, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message satu sama lain. Kemudian yang terakhir, pendekatan adalah pendekatan top down dari atas ke bawah, sementara yang OOP itu pendekatannya bottom up dari bawah ke atas. Apa itu top down dan bottom up ya teman-teman ya? Nanti penjelasannya ada di mata kuliah perancangan sistem berbasis objek. Nah, di situ nanti dikupas tuntas ya mengenai OOP, kemudian tools-toolsnya bagaimana ya untuk suatu diagramnya, karena memang ada perbedaan ya dengan pemrograman terstruktur dengan tidak terstruktur dengan OOP ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.